يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ثم إلى جميع العلماء العاملين خصوصا إلى مصنف تفسير الجلالين الإمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين. وإلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد خضر بن رملي ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Pujian bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk kembali mengkaji kalamullah, firman-Nya Allah Ta'ala, yang mana Al-Quran ini sesuatu yang luar biasa karena diturunkan lewat peristiwa yang luar biasa. Dulu Al-Quran ini turun dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah pertamanya gitu. Lengkap dari Fatihah sampai An-Nas. Al-Quran lengkap dari Baitul Ma'mur turun ke Baitul Izzah. Baitul Ma'mur itu adalah salah satu bait yang ada di langit ketujuh. Sedangkan Baitul Izzah itu adalah bait yang ada di langitnya dunia. Wa amma fis sama baitan hayalul Ka'bah. Setiap langit itu ada baitnya. Wa amma fis sama isabi'a yuqalu lahu al-baitul ma'mur. Langit ketujuh baitnya namanya Baitul Ma'mur. Wa amma fis sama'id dunya yuqalu lahu al-baitul izzah. Di langitnya dunia baitnya namanya Baitul Izzah. Turunnya lengkap Pak, Fatihah sampai An-Nas. Kapan turunnya? Pas malam Lailatul Qadar. Kalau enggak tanggal 21 Ramadan ya 23, lek enggak 23 ya tanggal 25 sampai 29 malam ganjil salah satunya. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW pertama kali turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kapan? Wakila, konon ada yang mengatakan di tanggal 17 niku. Tapi ada yang mengatakan tanggal 17 niku pas turun ayat Al-Qur'an pas di perang Badar. Makanya pas 17 Ramadan niku kadang diperingati sebagai nuzulul Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebagian Al-Qur'an ini turun pakai asbabun nuzul. Ada kronologi turun ayat, ada sebab kemudian turun ayat. Al-Quran ini diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Sahabat mengajarkan ke sesama sahabat. Sahabat lagi mengajarkan ke murid-muridnya. Ketika diajarkan kepada para sahabat, tidak semua sahabat niku faham Al-Quran. Makanya terjadi ikhtilaf.
Cuma kalau terjadi permasalahan gampang, sahabat tinggal nanya ke Kanjeng Nabi. Kemudian sahabat ngajarkan ke muridnya, namanya tabi'in. Masalahnya semakin banyak. Cuma lek ono masalah gampang, tinggal nanya ke para sahabat. Tabi'in ngajarkan ke tabi'ut tabi'in, muridnya. Semakin banyak permasalahan karena ternyata Al-Qur'an ini, terutama Islam niki kan menyebar ke banyak daerah, bukan hanya bangsa Arab tapi juga bangsa Ajam. Semakin banyak masalah. Ya, Al-Qur'an dulu bentuknya nggak seperti yang kita baca sekarang. Huruf ba, ta, fa niku hurufnya sama, nggih koyo kapal niku. Huruf jim, ha, kha nggih sama, tidak ada titiknya. Lek gak jim ya ha, lek gak ha ya kha. Dal niku sama, ra, za niku sama. Niku bentuk aslinya dulu. Nah, cuma orang-orang Ajam ini susah bacanya. Akhirnya para ulama niki inisiatif dikasih titik. Dikasih titik, cek bingung. Para ulama ijtihad lagi, akhirnya dikasih harokat. Niku nggih ceritanya panjang. Ya. Semakin Islam semakin berkembang ke banyak wilayah, dakwahnya semakin luas, niki banyak terjadi masalah. Salah satunya masalahnya ketika pas zaman sahabat Nabi, contohnya pas zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Para sahabat yang hafal Quran banyak yang meninggal dunia. Akhirnya bikin ayo kita musyawarah besar. Dikumpulkan semua sahabat yang hafal Al-Quran, yang punya catatan tentang Al-Quran dikumpulkan semua. Ya, diteliti di dalam musyawarah tersebut. Maka ditemukanlah disepakatilah yang sekarang kita baca niku. Itu dinamakan Mushaf Utsmani. Kenapa? Karena pada masa sahabat Utsman bin Affan dicetak cuma beberapa saja. Kemudian diletakkan di kota-kota besar, di Madinah, di Syria, di Kufah dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya kalau di tempat yang jauh niku ada terjadi perbedaan pendapat tentang Al-Qur'an, enggak usah jauh-jauh ke Madinah, cukup ke kota besar terdekat. Jadi ditulis berdasarkan hafalannya para sahabat dan juga lembaran-lembaran. Nah, kemudian diajarkan ke murid-muridnya, jangankan pemahamannya, cara bacanya saja niku enten aturannya. Kalau di Indonesia niki ikut Hafiz an Asim, ikut bacaannya Imam Hafiz dari Asim. Terus diajarkan ke murid-muridnya, diajarkan ke para ulama, ke para kiai, dan alhamdulillah Al-Qur'an sampai di depan kita, ya, dan kita tinggal mempelajarinya. Jadi perjalanannya ini perjalanan yang sangat panjang sekali, yang mana Al-Qur'an ini adalah salah satu modal supaya kita selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an ini isinya tentang hukum-hukum. Ya, beberapa hari ini kita sampai hukum tentang cara-cara tentang umroh dan haji. Al-Qur'an ini juga berbicara tentang kehidupan sosial. Al-Qur'an ini juga berbicara tentang sejarah. Al-Qur'an ini juga berbicara memberikan isyarat ilmiah. Bukan buku geografi, tetapi banyak isyarat-isyarat geografi dijelaskan dalam Al-Qur'an. Bukan buku astronomi, tapi isyarah-isyarah astronomi dijelaskan dalam Al-Qur'an. Bukan buku psikologi, tetapi banyak isyarah-isyarah psikologi dijelaskan dalam Al-Qur'an. Jadi kalau dulu mau mengkaji Al-Qur'an itu susah, Pak. Nah, sekarang Al-Qur'annya alhamdulillah di depan kita, dan kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala di antara sekian banyak manusia dipilih untuk yang mempelajari Al-Qur'an melalui pemahamannya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti yang dikenal dengan tafsir Al-Jalalain. Jadi semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk ngaji terus niki. Ya, jadi sahabatnya Al-Qur'an.
Karena nanti Al-Qur'an ini akan membela kita nanti di akhirat. Kalau seumpama di akhirat naudzubillah ya terjadi apa-apa sama kita, niki Al-Qur'an akan membela. Lho niki sahabatku. Ya. Al-Qur'an bela. Bahkan dalam hadis niku contohnya nggih, sapa wong sing ngapal surah Tabarak Al-Mulk niku lho. Niku nanti kalau hafal dia masuk kubur di smackdown sama malaikat karena akeh dosane. Niki dia akan napa mbelo. Gak terima. Akan berdebat sama malaikat. Niku baru satu surat pendek nih surah Al-Mulk. Nah, jadi apalagi surat-surat yang lain dan kita berusaha untuk terus mengkaji kalamullah. Pun kita kemarin sampai di tengah-tengah, jadi kita refresh ke belakang sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Fa idza afattum moko takolane bubar sapa sira kabeh. Dafa'tum tegese bubar, budal sira kabeh min arafatin saking Arafah. Ba'dal wukufi biha, sa'usi wukuf ing Arafah. Kalau sudah wukuf, apa yang dilakukan? Fadhkurullaha, maka zikirlah kamu kepada Allah. Ba'dal mabiti, setelah mabit, setelah nginep di Muzdalifah, di daerah namanya Muzdalifah. Zikirnya pakai apa? Bitalbiyah, dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Nah niku namanya talbiyah. Labbaik la syarika laka labbaik. Zikirnya dengan apa? Wa tahlil, dengan tahlil. La ilaha illallah. Nah niku tahlil. Zikirnya dengan apa? Wa du'a, dan berdoa. Di mana doanya, zikirnya, tahlilnya, talbiyahnya? Indal masy'aril haram, di masy'aril haram. Apa masy'aril haram itu? Huwa jabalun, huwa utawi masy'aril haram iku jabalun, gunung. Fi akhiril Muzdalifah, ing akhirani Muzdalifah. Ya, yuqalu lahu Quzah. Daerah apa namanya Masy'aril Haram ini juga disebut dengan Jabal Quzah atau Gunung Quzah. Wa fil hadis, dan dalam hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam, setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqafa bihi niku wukuf leren ya di Masy'aril Haram, yadhkurullaha, beliau berzikir kepada Allah, wa yad'u, dan beliau berdoa kepada Allah, hatta asfara jiddan, sampai terang benderang. Jadi sampai siang ya. Rawahu Muslimun, rawa ngriwayataken hu ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Wadhkuruhu kama hadakum, wadhkuruhu lan padha zikira sapa sira kabeh hu ing Allah, kama hadakum, kaya oleh hidayah memberikan hidayah kum ing sira kabeh. Berzikirlah kamu kepada Allah sebagaimana sebab Allah telah memberikan hidayah kepada kalian. Lima alimi dinihi, marang tetengarane agamane Allah, sebagai pengajaran agamanya Allah. Jadi kita diberi hidayah Allah, diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Berupa apa? Dengan pengetahuan tentang agama. Nah, niki kita ngaji niki ma'alimuddin, mempelajari agama. Nah, ini adalah hidayah. Nah, kalau sudah dikasih hidayah, wadhkuru, maka zikir, ingat kepada Allah. Hidayahnya apalagi? Wa manasiki hajihi, dan manasik atau ibadah-ibadah haji. Coro-coroni haji niku Allah yang ngasih tahu, Allah yang memberikan hidayah. Wal kaf li ta'lil, adapun huruf kaf pada ayat ini itu li ta'lil, untuk ta'lil. Wa in kuntum min qablihi, wa in lan stuhune mukhaffafatun, dibaca mukhaffafah berarti wa in. Ya, kalau bukan mukhaffafah dibaca inna, karena niki mukhaffafah berarti in. Wa in kuntum lan stuhune tak kalane kuntum ana sapa sira kabeh min qablihi, saking sadurunge
hidayah Allah qabla hudahu tegese sadurunge hidayah Allah laminadh dhalin iku laminadh dhalin iku tegese iku yekti saking wong kang nyasar orang-orang yang tersesat sebelum Allah memberikan hidayah kepada kita berupa pengajaran terhadap agama. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin, sungguh kalian itu termasuk orang-orang yang nyasar ya, karena belum dapat hidayah, belum belajar agama, belum cara sholat gak ngerti, cara zakat gak ngerti, cara membaca Al-Quran gak ngerti. Nah, ketika kita lima alimid dini diajari agama, itu adalah salah satu bentuk hidayah dari Allah Ta'ala. Jadi ini kita syukuri. Bentuknya apa? Tadi pada ayat ini disuruh zikir, berzikir kepada Allah. Karena dulunya kita nggak ngerti. Summa afidu, moko afidu, podo bubar sapa sira kabeh ya Quraisyun, wong Quraisy, min haitsu afadhun nas, saking panggonan bubari menungso. Ai min Arafah, tegesi saking Arafah. Bi antaqifu biha, kelawan yento leren wukuf sapa sira kabeh biha ing Arafah ma'ahum sertane menungso. Wa kanu lan ana sapa wong Quraisy iku yakifuna padha wukuf padha leren bil Muzdalifah ing Muzdalifah tarafu'an krana takabur berbangga diri anil wukuf saking wukuf ma'ahum sertane menungso. Wa summa utawi lafat summa ya, dalam ayat ini enten kalimat summa afidu. Summa niku litartib, niku krana tertib fi dzikri ing dalam sebutan. Dan ketika orang-orang manusia niki wukuf, orang-orang Quraisy niki wukuf juga. Cuma bedanya kalau dulu orang-orang Quraisy niku orang-orang kafir kan sebelumnya mereka juga melakukan manasik nih. Nah niki ketika diwukuf mereka niki sombong, gak gelem kumpul sama manusia-manusia yang lain berbangga diri. Kalau sekarang sudah diatur. Mau sampean kaya, mau miskin, mau cantik, mau ganteng, mau elek, mau tukang becak, mau pejabat dan sebagainya, lewayani haji pas mau Arafah kumpul. Semuanya sama, bajunya sama. Wastaghfirullah wastaghfiru, dan mintalah ampun Allah kepada Allah min dzunubikum saking pira-pira dosa ni sira kabeh. Innallaha astuhuni Allah niku ghafurun zat kang maha ngapura lil mukminin maring wong mukmin. Allah niku rahimun zat kang maha welas asih bihim ing wong kang mukmin. Fa idza qadaitum maka tak kalani wis ngerjakno sapa sira kabeh adaitum tegese ngerjakno manasikakum ing manasik sira atau ibadah-ibadah haji kalian. Ibadati hajikum tegesi pira-pira ibadat dalam haji bi'an romaitum jumratal aqabah, bi'an romaitum kelawan yento mbalang sira jamratal aqabah ing jumrah aqabah. Wa tuftum lan padha wis tawaf sapa sira kabeh. Wastaqrartum bimina lan padha wis netep sapa sira kabeh bimina ing Mina. Apabila kalian sudah melakukan manasik haji, ibadah-ibadah haji, yaitu sudah macam-macam nggih, sudah Arafah, sudah nginep, sudah melempar jumrah Aqabah, sudah tawaf, sudah menginap di Mina, maka apa yang dilakukan? Fadzkuru, maka zikira sira kabeh Allah ing Allah bitakbir wastana, kelawan takbir lan ngalem atau memuji Allah. Takbir niku Allahu Akbar, asana niku alhamdulillah, ya, memuji Allah Ta'ala. Rupanya zikir kaya apa? Kadzikrikum,
kaya zikire sira kabeh, kaya iling-ilinge sira kabeh abaakum ing pira-pira bapake sira kabeh. Kama kuntum kaya barang kuntum kang ana sapa sira kabeh tadzkuruna padha iling-iling hum ing bapak sira inda faraghi hajikum ya, ketika telah selesai melaksanakan haji bil mufakharah kelawan unggul-unggul atau membangga-banggakan orang-orang Quraisy Pak, orang-orang dulu ya, sebelum Islam niki niku kalau sudah melaksanakan haji. Jadi haji niku sadurunge Islam sudah ada. Ya. Dulu nggih tawaf sudah ada, cuma dulu tawafnya ya, di Ka'bah niku masih banyak berhala. Bahkan ada juga yang meriwayatkan niku tawafnya sambil telanjang. Kayak wong Jawa ya. Wong Jawa sing biyen-biyen niku kan ceritane enten sing muteri candi-candi tertentu dalam keadaan telanjang. Nah, orang-orang dulu ketika sudah selesai melaksanakan haji, apa yang mereka lakukan? Niku kumpul ya untuk menceritakan mbah-mbah biyen. Bil mufakharah dengan kebanggaan. Mbahku biyen ngene, bapakku biyen begini dan begitu. Bapakku biyen keramat iso ngene-ngene. Ceritanya macam-macam. Nah, hal ini tentu tidak bagus. Maka di sini Allah Ta'ala ketika sudah selesai haji untuk setelah melaksanakan manasik tadi itu, maka diperintahkan mengingat Allah, bukan mengingat mbah-mbah untuk dibangga-banggakan seperti orang-orang kafir dulu. Au asyadda dzikra utawi hale luweh banget apa nih dzikron zikire min dzikrikum iyyahum, lebih banget zikire min dzikrikum iyyahum saking iling-ilinge sira kabeh iyyahum ing bapaknya semua itu. Jadi zikir kepada Allah ya, mengingat Allah dan mengingat mbah biyen. Perintahnya adalah harus lebih banyak zikir kepada Allah daripada mengingat mbah dulu. Keturunan silsilahnya yang dulu. Jadi memang dulu nggih kula waktu sanawiyah niku. Kula niki seneng nyari nasab. Katanya orang Jawa, cek gak kepaten obor. Jadi saya nyari keliling ke paman-paman saya yang ada di Madura, di BB saya, untuk mendapatkan informasi nama kakek saya itu siapa, bapake mbahku niku sapa. Nggih alhamdulillah sampai saat niki nggih tercatat dengan rapi. Kula niki Abdul Ghaffar bin Khadri bin Romli bin Habsyi bin Samin bin Etem bin Heddin. Nah, terus ini nanti bin Siti Aminah bujuk Lembu. Siti Aminah niku punya punya bapak namanya Sunan Cendana Zainal Abidin, Sunan Kuanyar dan seterusnya. Nah, cuma dulu diingatkan sama paman saya Kiai Husni. Kiai Husni niku khaddamnya Ralilur, cicitnya Syekhona Khalil. Kenapa? Untuk diingatkan. Lek mbah-mbah ini digolek-golek. Engko pas dicari-cari mbah-mbah ternyata anake keturunannya Abu Jahal ya napa. Masa mau berbangga-bangga. Nah, jadi bukan untuk kebanggaan, untuk bersombong-sombong. Cuma cek gak kepaten umpur. Jadi memang harus dijaga, lek ngerti, dicatat, diceritakan tentang mbahmu niku sapa. Dikatakan dalam satu makalah napa? Bukanlah seorang pemuda itu yang mengatakan laisal fata may yaqulu hadza abi.
Walakinnal fata may yaqulu ha anadha. Sing diarani orang hebat, laki-laki yang hebat, pemuda yang hebat itu bukan orang yang mengatakan bapakku kaya ngene lho, mbahku. Kan untuk mbahku tak apa. Bukan, yang ngomong kaya ngene iku blas ora hebat. Tetapi yang hebat itu adalah pemuda yang hebat itu ada mengatakan iki lho aku. Iki lho aku iso sekolah, iki lho aku iso kerja, iki lho aku iso mencari harta yang halal. Nah, itu pemuda yang hebat. Lek mbah-mbahe digawa ya kaya apa? Ya, malah ngisin-ngisini. Malah ngisin-ngisini. Mbah-mbahnya dulu hebat. Mbah-mbahnya orang yang sukses. Nah, iki anak turune kok malah blas ora sukses, ora iso ngaji dan sebagainya, kok gitu malah membangga-banggakan mbahnya. Ya malah isin loh. Ya, jadi apa namanya? Ngerti mbah-mbah niku bagus, tapi bukan untuk kebanggaan. Wa nasbu asyadda, dan nasabnya lafaz asyadda niku dibaca au asyadda, baca nasab. Iku alal hal, iku dadi hal min dzikron, saking lafaz dzikra au asyadda dzikron iki nahwu nggih. Al mansub kang dinasobkan bi uzkuru, dengan lafaz uzkuru. Karena dia objek, maka dia dibaca nasab, dan alamat nasab niku fathah. Idz law ta'akhkhara anhu lakana sifatan lahu. Apabila diakhirkan, maka dia akan menjadi sifat. Niki nahwu nggih. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Faminan nasi, lan setengah saking menungso iku man wong, sebagian manusia, dari sekian banyak manusia itu ada orang yaqulu, yang dia ngucap sapa man sapa wong, ucapannya apa? Rabbana, duh pangeran kula, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami apa? Nasibana, bagian kami, fid dunya, ing dalam dunia. Fayu'ta fiha, fayu'ta, maka diberikan hu, kepada orang tadi itu, fiha, di dalam dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, wa ma lahu, lan ora ono, lahu kedue wong, fil akhirati, ing dalam akhirat, min khalaqin, utawi dumduman, nasibin tegese bagian. Ada di antara manusia itu lek donga jaluk dunya kuwenceng. Yang diminta ketika dia berdoa hanya urusan dunia tok. Ya Allah paringono kula sugih, ya Allah berikanlah saya kesempatan supaya kula iso nglunasi hutang. Ya Allah jadikanlah anakku anak yang hebat di dunia ini, jadikanlah dia kepala desa dan lain sebagainya. Doanya niku hanya untuk kebaikan di dunia. Ada jenis orang yang semacam ini. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Artinya apa? Nanti di akhirat dia tidak akan mendapat apa? Dumduman, tidak akan mendapatkan bagian. Ini karena dunganya cuma hanya untuk urusan dunia. Wa minhum, lan setengah saking menungso iku man wong yaqulu kang ngucap sapa man, ucapane napa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, duh pangeran kita, atina, mugi maringi ing kita, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dunia ini, apa? Hasanatan, ing kebagusan, kebaikan. Ya Allah, selama saya hidup di dunia ini berikanlah saya kebaikan, jadikanlah saya orang yang sukses, jadikanlah ekonomi saya niki lancar, gak seret. Ya Allah berikanlah saya kebaikan berupa apa? Gak punya hutang, semua hutang saged kula lunasi. Nah niku ada orang yang doanya kayak gitu. Hasanah di sini maksudnya adalah nikmatan, kenikmatan.
Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga mendapatkan kebaikan. Hiya al jannah, tegese surga. Ya Allah, nanti kalau saya di akhirat, berikanlah saya kenikmatan berupa surga, kebaikan berupa surga. Waqina adzabannar, waqi, jagalah kami. Ya Allah, jagalah kami, jauhkanlah kami adzabannar, dari azabnya neraka. Jadi yang diminta 3, niki paket komplit. Di dunia minta kebaikan, di akhirat minta kebaikan, dan dijauhkan dari neraka. Sebab doa ini adalah doa yang komplit, maka disebut dengan sapu jagat. Waqina adzabannar, jauhkanlah saya dari neraka, azab neraka. Azab neraka dijauhkan berupa apa? Bi'adami dzukhuliha, kelawan ora onone dzukhuliha, masuk ke dalam neraka. Jangan sampai masuk ke dalam neraka. Kenapa kok doanya seperti ini? Karena sebagian besar dari umatnya Nabi Muhammad niki banyak yang mampir ke neraka. Niki sering dibahas nggih, kitab Daqaiqul Akhbar yang kalau kita kaji Sabtu malam Ahad, niku banyak yang masuk ke neraka. Kenapa? Ya karena dosa-dosanya. Dimasukkan ke neraka niki supaya nanti ujung-ujungnya masuk surga gak punya dosa. Jadi selama di dunia dia pernah maksiat, pernah melakukan perbuatan yang bernilai dosa, masuk periode akhirat dihisab, diaudit amal-amalnya, diperhitungkan. Punya masalah dengan manusia yang lain, disidang, ya, disidang. Sudah melewati ujian itu, sudah melewati hisab, sudah melewati mizan, sudah melewati sirat. Kalau ternyata hasilnya adalah amalan bagusnya, amalan baiknya ini lebih banyak, maka alamat dia masuk surga. Tapi kalau ternyata amal jeleknya, dosanya masih banyak, setelah melakukan hisab, sidang, sirat, mizan dan sebagainya niku, ternyata dosanya masih banyak, silakan belok kiri untuk masuk ke dalam neraka, diumbah sik, dicuci dulu. Kalau sudah dicuci habis, baru nanti masuk neraka. Adapun kalimat waqina adzabannar itu adalah bi'adami dzukhuliha, permohonan kepada Allah untuk tidak mampir ke neraka. Dengan kata lain, langsung mlebu surga. Enggak usah mampir. Bismillah. Dulu waktu saya kecil niku pernah ditanya Abah sama anak-anak ngaji niku. Nanti di akhirat mau mampir ke neraka apa langsung ke surga? Semua jawab langsung masuk surga, kecuali kula mampir neraka. Saya jawabnya gitu, karena logika saya masih kecil, cek enak, isok ngerti keadaan nih neraka. Jadi dikira kayak jalan-jalan gitu loh. Dilihat neraka kayak gini, ternyata mampir neraka ya digodhong neraka. Caranya bagaimana supaya masuk ke neraka secara langsung, nggak pakai mampir? Ada tipsnya. Salah satunya dari Kanjeng Nabi sendiri. Rasulullah niku ketika hijrah pertama kali dari Mekah ke Madinah, masuk ke Madinah ada sahabat namanya Abdullah bin Salam, orang Yahudi nih. Beliau meriwayatkan Nabi niku ketika masuk pertama kali di Madinah, beliau bersabda. Sabdanya niki diperintahkan untuk melakukan 4 hal. Kalau melakukan 4 hal ini tadkhulul jannata bisalamin. Kamu bakal masuk surga bisalamin, dengan selamat. Nah, para ulama mengatakan dengan selamat niku artinya apa? Gak usah mampir neraka. Apa sabdanya Kanjeng Nabi? Ya ayyuhan nas, menungso. Nah, bukan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Karena niki pas masuk ke Madinah, di Madinah niku ada ya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan lain sebagainya. Lakukan 4 hal, afsus salam, sebarkan salam, assalamualaikum. Dibiasakan untuk menyebarkan salam. Wa'at imut ta'am, berikan makanan.
niki termasuk berikan kopi niki. Mbuh kopi niki duwe sapa niki? Berikan makanan. Lek ngei makanan, minuman masuk yang 4 nih. Wasilu al-arham, sambung tali silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Ketika manusia sedang tidur malam hari, kamu bangun untuk sholat. 4 niki saja dilakukan. Tadkhulul jannata bisalam, maka silakan kamu masuk surga bisalamin, dengan selamat. Nah, dengan selamat niki artinya adalah bi'adami dukhulin nar, tanpa mampir untuk masuk ke neraka. 4 ae sok kaya ngono, Pak. 4. Ya, sampean lakukan niku. Afsus salam, sampun masuk niku nggih. Nyebarno salam ya, masuk rumah salam. Ketemu sama saudaranya, temannya salam. Wa at'imut ta'am, berikan makanan. Ya. Termasuk niku nggih. Ya paling tidak ngasih makan ke anak istri, paling tidak niku. Sampai niati mawon ngikuti dawuhe Kanjeng Nabi. Wasillu al-arham, sambung tali silaturahmi. Nah, sing telu niki gampang nih. Sing papat roja angel nih. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Malam hari, ketika malam hari orang-orang tidur semua, bangun untuk melakukan sholat malam. Ndak wong banyak yang malam hari niku bangun, tapi cuma gawe ngoyo, mari ngoyo langsung balik turu maneh. Padahal yang lakoni papat niku boten mampir ke neraka. Wa hadza bayanun lima kana alaihi musyrikuna wa lihalil mu'minin. Wa hadza utawi iki iku bayanun, penjelasan, lima kana alaihi musyrikun, ya, sebagaimana tentang keadaannya orang-orang musyrik. Lek orang-orang musyrik niku doane cuma Rabbana atina fid dunya hasanah. Niku tok. Minta kebagusan, minta kebaikan hanya di dunia saja. Niku keadaannya orang-orang musyrik. Walihalil mu'minin, dan keadaannya orang-orang mukmin. Lek orang mukmin wis ngerti bahwa kehidupan ini bukan hanya di dunia, tetapi ada yang lebih abadi, yaitu nanti kehidupan di akhirat. Sebab itu doanya paket komplit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampean termasuk yang mana? Mungkin mengaku sebagai orang yang beriman, dengan kata lain minta kehidupan dunia dan akhirat bagus. Tetapi coba nanti kalau sampai pas doa diangen-angen. Selama ini kalau doa lebih banyak mana? Lebih banyak untuk urusan dunia saja atau plus akhirat deh? Dua-duanya nggih, alhamdulillah niku alamat berarti lihalil mukminin, untuk menjelaskan keadaannya orang mukmin. Wal qasdu bihi, adapun maksud dari tujuannya ayat ini, penjelasan ayat ini adalah al-hasu ala talabi khairid daraini. Itu tujuannya adalah supaya kita meminta untuk khairud daraini, untuk kebaikan di dua rumah. Darun daraini, lek darun niku omah siji, lek daraini omah loro. Omah sing siji niku ten dunya, omah sing yang kedua niku nanti di akhirat. Jadi kita diajarkan untuk memilih caranya orang mukmin, yaitu jangan lupa minta kehidupan yang enak di dunia, juga kehidupan enak yang di akhirat. Ya. Katanya kiai saya, Kiai Husain Rifai ini. Pesannya napa? Janganlah kamu mengejar bayangan. Karena kalau kamu kejar, bayang-bayangnya juga semakin jauh. Tapi kejarlah kamu cahaya. Datanglah kamu ke arah sumber cahaya, maka bayangan akan mengikutimu. Artinya apa? Ojo ngejar dunia. Dunia ini lek dikejar malah wangil. Tapi coba kamu kejarlah akhirat. Orang kalau ngejar akhirat, maka dunianya akan ikut. Nah niku rumusnya saking kiai kula.
Artinya bukan berarti dunia gak penting. Ya dunia ini penting. Wong kita nanti ditentukan di akhirat niku ya salah satunya karena amalan kita di dunia. Jadi diingat-ingat betul bahwa kita di dunia niki cuma mampir, cuma nyari sangu. Nyari sangu untuk kehidupan kita di akhirat. Jadi jangan sok-sok kayak sufi-sufi sih nggak bener. Misalkan saya gak mau kehidupan dunia, boten malah mangking ngerepoti. Ya. Sing bener niku dunianya juga didapat, tapi ora kedunyan. Sing bener niku sampean sugih. Sugih niku perintah Islam. Buktinya apa? Sampean disuruh pergi haji niku wajib bagi orang yang mampu. Wajib niku bagi yang mampu. Artinya apa? Sampean dikongkon sugih cek mampu budal haji. Yang enggak boleh niku kedonyan. Dunyane ana di dalam hati. Sampean harus punya motor, harus punya mobil, harus kaya. Tetapi semua harta tersebut letaknya jangan diletakkan di hati, letakkan di tangan. Sebagaimana doanya, kalau nggak salah niki doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahumma ja'alid dunya tahta aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ini ada dalam genggaman tanganku. Jangan jadikan dunia ini ada di dalam hatiku. Kalau dunia ada di tangan, ada orang butuh melepaskan itu gampang. Ada orang butuh, orang yang kurang mampu, dilepaskan itu gampang. Coba kalau dunianya ada di hati. Ya. Dia sedekah, tapi hati ya abot. Nah, ini sampai ngukur nih, nggih. Ya kula juga kadang manusia nih, kadang ya ono ngono nih, kadang bisa ya enten gitu. Niku cuma sebagai pelajaran ya. Kemarin gak duit kula. Ya enten duit ada. Tiba-tiba ada orang butuh minta 5 juta. Waduh. Nyilih 5 juta. Tapi butuh sekali. Akhirnya saya bantu, tapi ya cuma sekitar 1 jutaan. Kepinginnya ikhlas tapi gue mikir ten hati. Niki berarti tasik rojok-rojok ke kedonyan niki. Harusnya loss. Tapi akhirnya alhamdulillah diingatkan oleh Allah Ta'ala dengan cara-cara seperti itu, ternyata nggak lama kemudian diganti sama Allah Ta'ala. Memang butuh latihan. Kayak tukang parkir nih loh. Kayak tukang parkir ini kan Avanza masuk, Alphard masuk, ya. Macam-macam masuk. Ngelepaskan juga dia sadar, ya Allah gak mikir, paham bahwa itu bukan mobilnya dia. Nah kita hidup di dunia ini dikasih nafas gratis, ya. Dikasih rumah, dikasih kesehatan oleh Allah Ta'ala. Ini hakikatnya bukan kita. Makanya ketika kita meninggal dunia ini kan diucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini miliknya Allah. Kita ini loh punyanya Allah. Bukan kita yang memiliki semua ini. Wa inna ilaihi rajiun, dan nanti kita kembali kepada Allah, kita akan kembali. Semua itu nanti kembalinya kepada Allah. Nah kita dunia ini ujian. Sebab itu kadang ini kita mengaku-ngaku, iki lho pekku, iki lho aku. Maka diingatkan ya. Diingatkan supaya tidak seperti itu. Ya, jadi niki hanya dalam bentuk doa saja niki sudah dijelaskan bagaimana doanya orang musyrik, bagaimana doanya orang mukmin. Orang mukmin harus minta keduanya. Jangan sok suci, hanya urusan akhirat tok yang diminta. Dunianya dilupakan. Akhirnya ngerepoti wong. Aku wiritan tok, aku gak gelem kerja. Aku maca Quran tok, gak kepingin kerja. Akhirnya istrinya yang nyari uang, tetangganya yang ngasih makan, akhirnya ngerepoti. Nah, jadi justru dunia ini dibuat untuk mencari sangu, ongkos untuk perjalanan nanti yang lebih jauh, lebih abadi. Orang mukmin dia minta keselamatan dunia dan akhirat. Makanya jangan iri kalau ada orang yang bukan Islam tapi kok kehidupan dunianya kok
kok koyok-koyok enak gitu. Kan banyak yang kayak gitu. Saya sudah kerja keras, sudah sholat tapi kok yang ngene-ngene ae. Lah tujuannya orang tersebut itu memang cuma dunia tok. Orang mukmin enggak seperti itu. Minta selamat dunia akhirat. Nah, di sini tujuannya adalah ala talabi khairid daraini, minta kebaikan di surga dan di dunia dan di akhirat, kama wa'ada bisawab alaihi, sebagaimana yang telah dijanjikan dengan ganjaran, dengan pahala alaihi ing atase yang telah disebutkan tadi itu. Biqaulihi ta'ala, biqaulihi sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Firman-Nya Allah Ta'ala apa? Ulaika lahum, ulaika mereka-mereka itu semua, lahum bagi mereka, nasibun bagian, thawabun tegesi ganjaran, mimma kasabu min ajli ma kasabu, mi saking arah, min ajli saking arah, ma barang kasabu yang diusahakan, amilu tegese yang sudah diamalkan, minal haji wa doa, dari amalan haji dan doa. Haji yang telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya dan doanya orang-orang mukmin yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya, niki nanti bagi yang melakukan atau bagi yang sudah berdoa, mereka akan mendapatkan nasibum mimma kasabu, mendapatkan ganjaran, mendapatkan bagian dari apa yang sudah mereka lakukan. Jenengan doa nih lho, doa niku jangan khawatir, pasti terkabul. Sampeyan doa pasti terkabul. Allah niku sayang sama kita, sebab itu bentuk terkabulnya bukan senantiasa seperti yang kita inginkan. Ya. Kita minta kaya, ya Allah jadikanlah saya sebagai orang kaya. Pasti dikabulkan, cuma masalahnya Allah niki lebih tahu. Sampai kalau dijadikan kaya, nanti malah repot, sibuk, akhirnya gak ngaji, akhirnya gak sholat. Akhirnya dikabulkan dalam bentuk yang lain. Apa niku? Dikasih kesehatan. Kesehatan niku Pak mahal. Ya, saya tadi malam niki pergi ke Madiun. Ya, selesai acara sampai 1:30. Nggih nemoni wong sing lara-lara. Masih oke tapi tumor. Mendingan kiri tapi sehat, iso goyang-guyu, iso turu. Ya, timbangane sugih tapi ono tumore. Artinya apa? Sehat niku mahal. Sampeyan minta kaya wis dikasih sugih wis pun niku mawon. Sing cocok sampeyan niku ya sehat walaupun kiri. Enggak kan? Ya Allah saya minta kaya. Allah tahu sampean kalau dikasih kaya nanti sombong ya. Tonggone nyile dhuwit gak dikei. Akhirnya wis tetep kiri ae. Tapi nanti yang dikasih kaya siapa? Anaknya. Yang dikasih kesuksesan siapa? Anaknya. Atau dikabulkannya kapan? Nanti di akhirat. Nah, Allah niku pasti mengabulkan. Ud'uni astajib lakum. Niku rumusnya Allah Ta'ala niku dalam Al-Quran. Minta kepadaku tak kabulno. Apalagi ayat ini jelas nggih. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ya. Mereka akan mendapatkan bagian, mendapatkan nasibun, ganjaran dari apa yang telah mereka usahakan. Usahanya apa? Di sini dikatakan minal haji wa du'a. Salah satunya yang dari apa yang sudah mereka lakukan di haji ataupun dari doa yang sudah diminta. Niku pasti. Jadi sampean ojo jangan putus asa dalam doa. Mesti dikabulkan kok. Mesti dikabulkan. Wallahu sari'ul hisab. Wallahu utawi Allah niku sari'ul hisab, zat kang cepet apa nih hisabe. Yuhasibul khalqa, Allah menghisab, Allah mengaudit al khalqa, makhluk kullahum semuanya fi qadri nisfi naharin. Niku perkiraan setengah dari siang.
min ayyamid dunya, dari hari-hari yang ada di dunia. Li hadisin bidzalika, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Maksudnya apa? Semua makhluk ya, mau jin, mau manusia, sejak zamannya Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Kiamat terjadi, masuk periode akhirat, semuanya niki akan dihisap. Miliaran makhluk, bukan hanya manusia tapi juga jin akan diaudit amalnya, dipertanyakan. Kan banyak nih Pak. Tapi oleh Allah Ta'ala menurut tafsir Jalalain, semua makhluk niki akan dihisap, akan diaudit, paket komplit, semuanya beres. Niku waktunya cuma butuh waktu setengahnya siang. Setengah siang pakai ukuran waktunya dunia, min ayyamid dunia, bukan ukuran akhirat. Ya, jadi kalau setengahnya siang niku kalau dibagi siang dan malam, berarti siang taruhlah ya, jam 6 pagi sampai sore. Setengahnya ya cuma sampai jam 6 jam 12 niku semua audit selesai. Audit amal loh Pak niki, audit amal. Banyak. Contoh saking banyaknya coba nggih. Kita tadi baca ayat niki berapa ayat? Rasulullah mengatakan orang yang membaca Al-Qur'an satu huruf dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan apa? La aqulu alif lam mim harfan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi Kanjeng Nabi mengatakan alifun harfun, lam harfun, mim harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Artinya kalau kita baca alif lam mim itu mendapatkan 30 Pak kebaikan. Nah kita tadi itu berapa ayat nih? Berapa huruf nih kita baca tanpa kita sadari. Nah niku enten hitung-hitungannya nanti di akhirat ya. Pak Hadi nanti dikalkulasi, dihitung semuanya untuk pahala piro. Pahala ini wakeh pas dihitung banyak. Niki alamat masuk surga. Soalnya ngaji ini 1 jam lebih nih. Sudah ngaji banyak, diaudit pahalanya banyak ya, alamat masuk surga. Tapi diaudit Pak, niki tahu ngerasani tonggone boten. Nah niku ya, tahu pernah memfitnah boten, tahu medit nu bojone boten. Nah niku enten. Oh ternyata pernah, tapi setelah dihitung-hitung ya medit tapi ora sepira medit. Ya wis dikurangi sithik pahalane. Nah niku baru Pak Hadi tok niku. Semua amalnya diaudit. Nah niki semua amalannya makhluk, mau jin, manusia dan sebagainya, termasuk langkah kakinya panjenengan tadi ke sini, melangkahkan kaki, niat sholat, sudah niat dari rumah, aku sekaligus ngaji. Niku enten audite. Ya, saya niki ten kampus, ten kantor niku nggih. Kalau lihat audit uang tok niku, bukan audit amal. 1 semester niku Pak sak gini Pak, tumpuan-tumpuan niku audit duit ya, audit duit, dan niku rawan enten kesalahan. Kalau ketahuan disuruh balekno. Ya, saya pernah bikin penelitian, pas bikin laporan duit itu iki, pas diperiksa ternyata ada kesalahan. Jadi telepon kon balekno 1 juta, untung lek 1 juta, lek kon balekno kabeh bingung aku. Nah, itu baru audit uang. Dan iki sing diaudit iki amal. Ya, audit amal. Jadi niki kita syukuri. Kita husnudzon kepada Allah Ta'ala. Kita niki termasuk orang-orang yang mukmin yang tadi minta kebaikan dunia dan akhirat. Dan Allah tadi mengenalkan dirinya, Allah itu zat yang maha ghafurun rahimun lil mukminin, bagi orang-orang mukmin. Niki dalam rangka suudzon. Wis pokoknya kita orang mukmin punya backingan Allah Ta'ala zat yang maha ghafurun maha rahimun. Alamat napa? Alamat insyaallah mlebu surga. Ngaji akeh koyo ngene yo. Nggih. Nanti apa namanya? Rojo-rojo meksa kepada Allah, ya Allah, saya minta surga. Nah gitu loh. Barokah ngaji. Niki sampun enten rumuse ya Allah. Niki katanya orang yang membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dia akan mendapat ganjaran. Ganjarane surga. Wis tak praktekno ya Allah.
mlebu surga. Nah, jadi insya Allah nanti kita masuk surga. Husnudzon ana inda dzanni abdi, katanya Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, aku ini menurut prasangka hambaku. Kita husnudzon kepada Allah, nanti kita dimasukkan surga, insya Allah nanti masuk surga. Duwe backingan Allah Ta'ala niku enak. Ya. Pun niku mawon, semoga kita senantiasa dikasih kesehatan oleh Allah Ta'ala supaya kita bisa mengkaji senantiasa Al-Quran, dan Al-Quran ini nanti akan menyelamatkan kita sebagai modal agar kita selamat di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdu rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan shalihan maqbula. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salamah wal maghfirah alaina jami'an ya Allah wa ala jami'i ailatina wa ala muassasatina al muawana wa'murha بزيادة كثيرة من التلاميذ والتلميذات من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل الاستقامة وأهل القرآن. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي هب لي من الصالحين. ربنا نجنا من القوم الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله